Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian EYD. EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Sistem ejaan bahasa Indonesia yang mengatur cara menulis huruf, kata, dan tanda baca yang dengan benar. EYD digunakan penulisan bahasa Indonesia menjadi seragam, mudah dipahami, dan sesuai kaidah baku. Dah. EYD memiliki fungsi dan tujuan. Beberapa fungsinya itu menyeragamkan penulisan bahasa Indonesia, memudahkan komunikasi tertulis, menjaga keaslian dan keutuhan bahasa Indonesia. Tujuannya agar penulisan bahasa Indonesia benar, jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda, dan meningkatkan kemampuan menulis sesuai kaidah bahasa baku. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur dalam EYD. Yang pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf adalah aturan dan kaidah dalam penulisan bahasa yang mencakup penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal untuk membentuk kata yang benar dan jelas. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama lembaga, nama hari, bulan, dan peristiwa. Lalu yang kedua, ada huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, majalah, atau nama karya, dan untuk menegaskan kata. Penulisan kata adalah cara atau aturan untuk menulis kata sesuai kaidah bahasa yang berlaku, seperti ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, ada kata dasar, ditulis seperti aslinya, contoh, buku, makan, tidur. Yang kedua, ada turunan, awalan prefiks, akhiran sufiks, atau sisipan, ditulis serangkaian, contohnya, bermain, menulis, berjalan, belajar. Kata ulang, ditulis dengan tanda hubung, contohnya anak-anak, rumah-rumah, berjalan-jalan. Sudah ada contohnya di teks ya teman-teman. Yang keempat ada gabungan kata atau kata majemuk. Nah, gabungan kata ditulis terpisah jika tidak menimbulkan makna baru. Contohnya rumah sakit, meja makan, kambing hitam. Jika sudah dianggap satu kesatuan, maka ditulis serangkaian. Contohnya ada kalanya, padahal, daripada. Berikut adalah penulisan kata. Sudah ada contohnya di teks ya teman-teman. Selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca adalah penggunaan simbol-simbol dalam sistem ejaan untuk membantu pembaca memahami struktur tulisan, intonasi, dan jeda saat membaca. Contohnya, yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Lalu yang kedua ada tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisah unsur sejenis dalam satu kalimat. Lalu yang ketiga ada tanda tanya yang digunakan di akhir kalimat tanya. Yang keempat ada tanda seru digunakan di akhir kalimat perintah atau seruan. Yang kelima ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan pada untuk kata ulang dan suku kata terpisah di akhir baris. Lalu yang terakhir ada tanda petik untuk mengapit kalimat langsung. Oke, di sini saya akan menjelaskan penulisan unsur kata serapan. Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, television menjadi televisi, filosofi menjadi filsafat, office menjadi kantor. Kesimpulannya, ejaan yang disempurnakan EYD adalah pedoman penting untuk menulis bahasa Indonesia dengan benar. Dengan memahami dan menerapkan, kita bisa menulis dengan teratur, rapi, dan sesuai kaidah bahasa baku.